Nutrisi memang sangat penting di dalam dunia jamur tiram, sebab apabila jamur kekurangan nutrisi akan menyebabkan kekerdilan atau ketidaknormalan terhadap pembuahan jamur tiram. Salah satu contoh adalah jamurnya keriting. Ini banyak sekali faktor-faktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttaqin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Oke sahabat-sahabatku, semoga kalian pada hari ini diberi kesehatan dan juga tetap diberi kesemangatan untuk selalu belajar ilmu budidaya jamur tiram. Nutrisi ini memang sangat penting di dalam dunia jamur tiram, sebab apabila nutrisi ini diabaikan atau disepelekan oleh sahabat-sahabat jamur, maka yang terjadi adalah kerugian yang Anda alami sendiri. Nah, oleh dari itu makanya nutrisi ini memang sangat penting sih untuk kita penuhi di dalam pertumbuhan jamur tiram. Sebab apabila Anda tidak memenuhi pertumbuhannya jamur tiram ini akan mengalami faktor-faktor yang sangat merugikan bagi sahabat-sahabat jamur semua. Nah, pada kesempatan kali ini seperti apa sih ciri-ciri jamur yang kekurangan nutrisi itu, dan seperti apa kalau memang pemberian nutrisinya itu sangat minim sekali. Oke, di video kali ini saya coba akan membahas tentang tanda-tanda jamur yang kekurangan nutrisi. Jadi poin yang pertama, tanda-tanda jamur yang kekurangan nutrisi itu adalah tumbuhnya jamurnya tuh keriting. Jadi misalkan salah satu contohnya tumbuhnya jamur tuh keriting adalah contohnya tuh seperti ini. Ini salah satu contoh yang jamur. Ini menurut pengalamannya saya dan juga saya yang sharing sama teman-teman. Ini adalah tumbuhnya jamur keriting. Memang bisa Anda lihat ini keriting. Nah, keriting ini bisa disebabkan ada 3 faktor. Faktor yang pertama bisa disebabkan dengan adanya sirkulasi udaranya yang sangat mengap. Artinya minim sekali sirkulasi udara di dalam tumbuh. Itu bisa akan terjadi kekeritingan terhadap jamur tiram itu sendiri. Terus yang kedua adalah biasanya kelembapannya terlalu tinggi di dalam kumbung, sehingga apabila kelembapannya itu terlalu tinggi di dalam kumbung, maka yang saya alami itu jamur tiramnya tuh agak keriting-keriting seperti ini sih. Nah, ini agak keriting-keriting seperti ini, tidak tumbuh tidak mekar secara maksimal. Terus yang ketiga adalah memang dari faktor bibit itu sendiri. Jadi memang dari faktor bibit itu sendiri yang yang menyebabkan jamur tiram itu keriting, Jadi terus yang keempat adalah memang dari nutrisi. Nutrisi, apabila kekurangan nutrisi jamur tiram itu ini memang ada 2 faktor. Ada yang tumbuh secara maksimal tapi itu kecil-kecil, ada yang tumbuh secara agak besar tapi itu jamur tiramnya itu keriting. Misalkan salah satu contohnya tuh seperti ini. Ini adalah jamur tiram yang keriting. Nah, ini kekurangan nutrisi. Ini memang banyak sih faktor, karena karena di dalam dunia jamur tiram kita tuh belajar dengan makhluk hidup. Jadi kita tuh terus menerus belajar lah di dalam dunia jamur tiram. Terus yang kedua adalah jalannya miselium sangat tipis sekali. Nah, jalannya miselium sangat tipis sekali itu memang bukan dari salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya jalannya miselium tipis itu adalah kekurangan nutrisi. Ya memang saya pun memang seperti itu, karena saya uji coba beberapa kali, memang jalannya miseliumnya tuh memang tipis-tipis. Misalkan salah satu contoh tuh seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah miselium yang sangat tipis sekali. Jadi ini jalannya miselium yang sangat tipis sekali. Ini adalah mungkin memang bukan cuma dari nutrisi aja yang menyebabkan jalannya miselium tipis ini sekali. Ini banyak sekali yang menyebabkan jalannya miselium ini tipis. Memang banyak sekali. Cuman ini kebetulan saya ini membahas tentang ciri-ciri jamur yang kekurangan nutrisi, ya akhirnya coba saya ikuti. Terus jadi seperti itulah ya untuk nutrisinya itu. Terus yang ketiga ini adalah pertumbuhan jamurnya tidak maksimal. Apa yang disebut dengan pertumbuhan jamurnya tidak maksimal? Yang disebut dengan pertumbuhannya jamurnya itu tidak maksimal, itu biasanya tumbuhnya jamurnya tuh kecil-kecil. Kemudian tidak
biasanya tuh besar-besar, itu tumbuhnya kecil-kecil pertumbuhannya jamur tiram. Misalkan salah contoh seperti ini tumbuhnya jamurnya itu kecil-kecil lah. Misalkan ini apa ya, backlog yang misalkan ini backlog yang tanpa menggunakan nutrisi atau minim nutrisi, biasanya tumbuh jamur tiramnya itu seperti ini. Karena logikanya nutrisi yang mau disuplai terhadap pinhead atau primordi atau anakan jamur tiram itu sangat minim sekali, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakmaksimalan pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Maka sebisa mungkin kalau memang Anda itu kalau memang Anda tuh mau buat backlog, sebisa mungkin lah sesuaikan nutrisi dengan kebutuhan miselium itu sendiri, atau kebutuhan pinhead atau kebutuhan jamur tiram itu sendiri, agar apa? Agar tidak mengecewakan terhadap para pembudidaya jamur tiram. Terus yang ketiga adalah pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Ya, memang ketika kita itu minim sangat nutrisi, memang apa ya, pertumbuhannya itu sangat lambat sekali sih. Yang saya alami itu memang seperti itu. Memang perlambatan keluarnya pinhead atau primordi ini memang bukan cuma dari nutrisi aja, banyak faktornya. Misalkan salah satu contoh telat penyiraman, kemudian kebanyakan intensitas matahari, itulah salah satu contoh misalkan. Tapi masih banyak di luar sana yang apa ya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakmunculan pinhead atau primordi itu sendiri. Jadi inilah salah satu contoh. Ingat, di jamur tiram itu meskipun Anda itu tanpa menggunakan nutrisi apapun, menggunakan serbu apapun, itu hidup di jalannya miselium. Tapi meskipun hidup, itu belum tentu tumbuhnya jamur tiramnya itu maksimal, belum tentu tumbuhnya jamur tiramnya Anda itu bagus. Makanya dari itu nutrisinya itu dipenuhi. Lah, nutrisi yang dipenuhi memang di luar sana itu ada banyak sekali teman-teman itu mengkolaborasi nutrisi-nutrisi di luaran sana. Misalkan teman-teman tuh menggunakan nutrisinya tuh yang umum itu menggunakan bekatul, kemudian menggunakan beras jagung atau serbu jagung. Dan juga ada lagi teman-teman itu di luar sana itu menggunakan menggunakan pupuk sih. Ada yang menggunakan Posca, ada yang menggunakan urea, ada yang menggunakan pupuk cair. Jadi banyak di luar sana. Jadi nutrisi ini sebenarnya sih memang banyak sekali sih di alam ini. Cuman kuncinya Anda itu berani ndak uji coba, Anda itu berani ndak siap mengalami kegagalan. Itulah kuncinya itu, Anda itu berani atau tidak melakukan uji coba. Sebenarnya kalau punya saya sendiri ini, saya memang kalau full menggunakan bekatulnya ini cuma saya menggunakan 5%. Cuman di sini saya ada faktor-faktor tambahan yang dapat menggantikan nutrisi yang saya kurangi itu sendiri. Misalkan saya kebetulan nih saya menggunakan pupuk cair pupuk cair pupuk cair organik lah, anggap organik. Punya saya itu, saya menggunakan bekatulnya 5%. Lah, apakah cuma menggunakan bekatul 5% itu cukup, Mas? Ya sebenarnya sih bisa menggunakan 5% tuh bekatulnya bisa. Ya cuman itu biasanya tuh tumbuhnya jamurnya tuh tidak maksimal. Biasanya itu aja lah. Jadi itulah yang perlu Anda perhatikan di dalam di dalam memberikan nutrisi pada backlog itu sendiri. Karena nutrisi itu memang sangat penting sekali. Jadi itulah ciri-ciri jamur tiram yang kekurangan unsur hara atau kekurangan nutrisi. Kalau di tanaman sih unsur hara, kalau di jamur tiram ini adalah nutrisi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat jamur, dan semoga video ini bisa memberikan ilmu baru, kepada sahabat-sahabat jamur. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.